Oh, berarti di SMK Bakti Karya kamu banyak mengalami hal-hal baru yang belum pernah Adi temuin di luar gitu kan. Dan saya juga kadang mikir tuh saya tuh kadang merasa beruntung gitu sekolah ke sini. Metrum Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Kembali lagi dengan saya Jana yang akan menemani kalian semua pada video kali ini. Oke, kali ini kita akan berbincang dan ngobrol bareng siswa SMK Bakti Karya yang berasal dari Tanah Jawa, lebih tepatnya dari Pangandaran. Di sebelah saya sudah ada Adi. Halo Adi. Halo juga Jana. Adi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Adi, kalau boleh tahu bisa nggak menceritakan sedikit tentang profil Adi? Namaku Adi Asini Darsyah, biasa dipanggil Adi. Terus aku lahir asli orang Pangandaran, lebih tepatnya di Kalipucang, dan aku anak dari 2 bersaudara, anak kedua. Anak kedua? Ya. Sukunya suku apa? Suku Sunda. Sunda? Iya. Oh, asli sini ya? Iya. Kalau boleh tahu udah apa? Adi kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran 2007. Ih, emang betul? Iya. Perasaan 2006 dah. Enggak, 2007. 2007. Iya. Oh, berarti lebih muda. Iya. Berarti udah dari kecil di Pangandaran. Dari bayi. Iya, dari maksudnya dari ini. Dari enggak. Pas lahir tuh ini di Ciamis. Di Ciamis. Iya. Lahir di Ciamis. Iya. Lah tadi kok bilang asli Pangandaran. Ke Ciamis lagi. Maksudnya pas lahirnya di Ciamis. Oh, kelahirannya Ciamis, tapi besarnya di Pangandaran. Pangandaran. Pas lahirnya di rumah sakit Ciamis maksudnya. Gitu. Oh, orang tua asli Pangandaran. Orang tua enggak. Orang tua ibu tuh orang Jakarta. Asli Jakarta. Kalau bapak itu asli Bogor. Bogor. Iya. Tapi sukunya Sunda. Kalau di Jakarta kan yang terkenal tuh sukunya Betawi. Tapi kayaknya Sunda. Soalnya kan nenekku asli orang Pangandaran. Cuman dia kayak pindah ke Jakarta. Dari Tipo. Itu kan tadi 2 bersaudara. Saudaranya laki-laki apa? Kenapa ketawa? Saudaranya perempuan, kakak. Kakak, berarti anak bungsu. Iya, anak bungsu. Boleh tahu seru gak sih jadi anak bungsu? Apa? Seru gak jadi anak bungsu? Ya? Seru gak jadi anak bungsu? Bisa dibilang enak banget. Soalnya kayak beban tuh ada di anak sulung semua. Emang iya? Iya banget. Kayak aku merasa bersyukur gitu menjadi anak bungsu. Berarti Kak hidup kamu tanpa beban? Ya pasti ada bebannya. Cuman tidak berat-berat amat lah. Di kan sekarang kamu sekolahnya di SMK Bakti Karya. Kalau boleh tahu aktivitas yang sering dilakuin selama di SMK Bakti Karya apa aja? Sebenarnya kalau aktivitas tuh kalau untuk di luar sekolah ya, nggak ada hal penting-penting banget sih. Nggak terlalu berguna gitu. Maksudnya cuma main HP gitu. Terus sebenarnya di sini juga ikutan ini metrum juga kan. Oh iya. Cuman di turun jabatan jadi penulis naskah. Penulis naskah. Iya. Dan itu pun nulis naskahnya kurang aktif. Jadi lebih seringnya itu main HP. Main HP berarti mabar. Yes. Berarti habis dari sekolah pulang ke asrama langsung main HP. Biasanya gitu. Sebenarnya main HP-nya itu gak di asrama sebenarnya. Ya ada tempat main lah sama temen biasanya sering ke sana. Kalau hobinya berarti kan sering main HP, hobinya main game. Kalau dibilang hobi main game enggak juga sih, soalnya main game tuh cuma lagi kalau pengen doang, enggak setiap hari. Kalau hobi itu kalau sebelum kesini tuh menggambar. Cuman karena di sini kayak males juga menggambar, jadi kalau hobi kayaknya enggak ada hobi. Enggak punya hobi? Enggak. Kasian banget hidupnya. Yes. Kalau berarti tinggal di Pangandaran. Kalau sekolah dasarnya Adi lulusan sekolah dasar mana? Aku kan tinggal di Kalipucang, kecamatannya itu Kalipucang. Nah, desanya itu Banjarharja. Nah, terus tapi ini jadi aku di sana di Tunggilis. Di Tunggilis.
Berarti dari SD sampai SMP. Enggak, SMP beda lagi. Oh, SMP-nya pindah tempat SMP lagi. ya beda kecamatan. Beda kecamatan lagi. Berarti baru mana? Jadi sebenarnya Cikubang SMP-nya. Oh, prestasi apa kan sekolah tuh kan udah SMK. Prestasi selama apa? Belajar atau selama sekolah udah raih apa aja, prestasi apa aja? Kalau untuk prestasi sih lebih kebanyakan di agama. Agama Islam. Iya. Dulu alhamdulillah pernah juara 2 baca kitab kuning se-Kabupaten Pangandaran. Juara 2. Hebat. Cuman itu aja. Ada lagi kayak juara tahfiz sekolah gitu kan. Berarti dulu Adi suka hafal Quran. Iya, dulu sebelum naik ke kelas 3 itu jadi dulu tuh sering ngaji hafal-hafalan gitu. Cuman setelah naik kelas 3 tuh kayak mulai ya biasalah. Biasanya apa? Masa-masa pubertas gitu kan. Terus main-main nongkrong gitu. Kayak tadi udah prestasi apa kegiatan yang sering kamu lakuin kan? Hobinya kan tadi kamu bilang hobinya menghafal Quran. Itu kenapa nggak dilanjutin lagi? Ya karena pertama itu karena pas waktu masuk kelas 3 tuh kayak udah mulai nongkrong gitu kan. Kayak udah tau lah kayak dulu tuh kayak bisa dibilang nongkrong sering main ke sana kayak naik motor-motoran gitu. Jadi kayak udah males-males gitu. Apa hafal-hafalan tuh males, jadi kayak udah jarang hafalan lagi lah. Kalau sekarang emang kayak nggak ada niatan lagi buat lanjutin gitu hafalannya atau kalau pengen lanjutin sih pasti ada, cuman tetep kayak rasa males tuh susah banget dilawannya. Berarti rasa males itu lebih kuat daripada keinginannya. Selama ini kalau boleh tahu Adi, kalau selama sekolah tuh kayak apa ya, kan sering bikin apa selama sekolah tuh kayak kan tadi kita udah tanya tentang profil keluarga, nama lengkap, bahkan kegiatan apa sampai pendidikan Adi. Sekarang kan Adi udah sekolah di SMK Bakti Karya nih. Ceritain dong sedikit kenapa Adi lebih milih SMK Bakti Karya daripada sekolah-sekolah lain. Sebenarnya kesini tuh nggak ada niatan gitu. Jadi kayak cuma iseng sama penasaran terus disuruh. Terus waktu itu tuh aku disuruh ke pondok pesantren kan. Cuman aku males kan, soalnya kalau di pondok pesantren itu gak bisa main HP. Nah terus waktu itu kayak udah mau masuk gitu kan, mau masuk sekolah lagi kan. Nah terus disuruh ke sini, disuruh ke SMK Bakti Karya. Awalnya aku juga ragu-ragu gitu kan, soalnya jauh dari rumah. Cuman karena di sini bisa main HP, jadi aku mau aja. Terus aku kira di pesantren di sini tuh, dan katanya di sini tuh banyak orang dari luar. Terus kayak aku mikirnya, masa sih hidup 15 tahun di Pangandaran belum pernah denger gitu. Jadi kayak coba aja gitu. Jadi kayak penasaran gitu. Kalau kan penasaran tuh pas pertama kali lihat sekolahnya gimana? Di luar ekspektasi bukan? Sebenarnya kalau di luar ekspektasi enggak sih. Soalnya aku juga gak terlalu berharap gitu. Jadi sebelum kesini tuh cek Google dulu waktu itu. Kayak ternyata kayak gini, jadi ya udah gak apa-apa gitu. Kan tuh Adi udah tahu tuh sekolahnya gimana. Kayak kan itu cuman kayak terpaksa tuh karena disuruh kan. Itu kenapa kayak langsung mau sekolah di sini? Apa sih kayak kayak kelebihannya gitu? Kenapa lebih milih sekolah di sini? Apa ya, waktu itu kayak yang penting nurut aja gitu, kayak iya aja. Yang penting sekolah lah. Soalnya waktu itu bingung juga mau sekolah kemana gitu. Soalnya kan kata orang tua itu kalau mau sekolahnya itu harus ada yang kayak asrama-asrama gitu kan. Gak boleh sekolah yang pulang ke rumah. Soalnya biar ya disiplin juga, biar disiplin, biar gak nakal gitu kan. Soalnya waktu itu bisa dibilang kayak sering keliaran gitu kan. Itu kan tadi katanya disiplin. Emang selama sekolah SMK Bakti Karya Adi udah disiplin? Kalau disiplin sih belum, cuman kalau kayak udah bisa ya misalnya nasi itu apa namanya? Masak nasi. Nah kan selama di rumah saya gak pernah masak nasi kan. Nah terus ya hal-hal seperti itulah. Pokoknya kayak masak nasi, terus bersih-bersih. Terus ngaji. Ya meskipun sekarang di sini juga udah jarang ngaji. Udah jarang. Berarti selama udah dari
SMP itu kan kelas 3 berarti mau masuk SMK nggak pernah, jarang gitu mau belajar ngaji lagi. Jarang ya. Kalau ngaji ada, cuma kalau ngaji ya tetap ngaji. Cuman ngajinya itu nggak setegas dulu. Jadi maksudnya tuh kalau dulu tuh kayak ada targetan gitu. Jadi harus sekarang tuh harus hafal surat ini, harus surat ini. Ya. Nah, cuman pas kelas 3 itu ngajinya kayak bercanda-bercanda lagi tuh, gak niat gitu. Yang penting berangkat ngaji gitu. Jadinya malas gitu sekarang. Malas nih. Terus kalau misalnya kayak kan terus udah sekolah udah nerima tuh di sekolah SMK Bakti Karya. Kan SMK Bakti Karya kan siswanya kan beragam gitu kan, kayak beda agama, beda daerah. Itu gimana rasanya kayak punya teman beda kayak gitu? Pas awal-awal agak kaget juga sih sebenarnya. Iya. Kan waktu itu awal-awal saya tuh paling awal kan. Ya enggak paling awal sih. Ada yang cewek kan dari Sunda juga. Nah, kirain tuh waktu itu tuh saya yang paling terakhir kan. Iya. Soalnya kan saya diajak keliling terus ke belakang lapas ada kakak kelas kan. Nah, aku kira itu tuh teman-temanku. Nah, terus kayak aku kayak wah kayak gitu. Ternyata bukan. Nah, terus diajak keliling terus kayak rasanya aneh aja gitu. Kayak aneh kayak aneh gitu. Anehnya gimana? Kayak rasanya kayak aneh. Kayak gimana ya? Jadi kayak vibesnya kayak awal berteman dengan yang ya berbeda, kayak rasanya kayak aneh aja gitu. Aneh. Terus kalau misalnya kan cara berteman tuh kan itu berarti langsung bisa nyesain diri gitu, beradaptasi sama teman-temannya. Enggak sih. Kan di sini tuh waktu pertama MPLS tuh 4 hari kan. Bisa dibilang waktu MPLS 4 hari itu saya gak ada teman sama sekali. Saya sendirian. Dan waktu itu saya pernah hampir ingin keluar pas di hari Sabtunya. Dan saya itu nelpon kakak saya kalau saya mau keluar kan. Iya. Terus kata kakak saya, tunggu seminggu aja, ntar juga pasti punya teman. Nah, cuman pas habis raksa mental. Iya. Nah, pas di raksa mental saya mulai maksudnya mulai akrab dengan teman. Dengan ya ada berapa ya? 4 orang itu yang menjadi teman pertama saya di sini. Itu siapa aja? Adalah. Kenapa? Salah satunya ya Agus Saputra, salah satunya. Ya, Ayu juga. Ayu. Karena itu satu tim, satu kelompok. Mental kan. Itu apa kan teman-teman beda-beda. Apa kayak mereka gimana pas kayak lihat Adi, mereka nilai kalau betul kayak mereka nilai orang Sunda tuh gini, Adinya kayak gini. Ada nggak sih pernah dengar kata-kata teman-teman yang dari luar kayak bilangin orang Sunda tuh kayak gini, bilang gitu? Waktu itu pas awal-awal tuh kan kayak aku kan diem kan, gak ada teman kan pas 4 hari itu MPLS. Nah, ada yang dari timur tuh kayak bilang, itu si Adi kenapa ya kok sendirian mulu, kan waktu itu aku juga di kamar terus kan. Nah, kayak gitu sih, paling kenapa diem mulu gitu, sendirian mulu kan. Kayak jadi ini kan tadi udah cerita tentang profil semuanya, kegiatan sekolah. Ijan sekarang mau nanya tentang kebudayaan daerah Sunda. Iya, boleh. Bisa nggak ceritain makanan daerahnya, ciri khas Sunda itu apa? Sebenarnya kalau ditanya tentang kebudayaan, aku gak bisa jawab banyak gitu, gak bisa kasih tahu banyak. Soalnya bisa dibilang aku juga gak tahu. Ya kurang tahu banyak gitu, kayak misalnya adat-adat kayak gitu. Kayak aku dulu jarang belajar kayak gitu, jarang, terus nggak bisa dibilang aku nggak tertarik juga kalau sama kebudayaan. Aku nggak tertarik sama kebudayaan kayak gitu, kayak misalnya tari-tarian kayak gitu, misalnya kayak wayang tuh, tau wayang kan? Iya. Nah kayak gitu, nah aku kurang tertarik gitu, kayak jadi kalau ceritain tentang kebudayaan, jadi apa ya? Kayak makanan daerahnya ada apa? Nggak mungkin kan? Ya tahu. Cuy, kalau makanan daerah yang gue tahu tuh ada karedok misalnya. Tahu kan karedok? Ya itu kayak sejenis sayuran mentah kan? Gado-gado kan? Ya. Terus pecel tuh dari Sunda bukan ya? Nggak tahu. Oh bukan dari Sunda. Terus apa lagi ya? Ini apa?
Apa? Onde-onde. Seblak emang dari Sunda? Bukan. Bukan. Ya banyak lah. Oh, ini apa? Peyem. Peyem itu makanan, itu kayak gimana makanannya? Kayak mungkin tape mungkin. Oh, tape. Oh, itu kayak tape singkong, apa yang dari singkong bukan ya? Yang kayak dibungkus daun pisang. Mungkin. Aku juga kurang tahu. Soalnya kan pernah belinya. Apa yang jawab? Selain kayak makanan adatnya, ada yang tahu nggak tentang kebudayaan Sunda? Kalau di kampungku tuh waktu itu kayak anak-anak remajanya tuh kayak sering ini nari dedemit tuh. Cuman aku gak tahu itu adat Sunda atau adat mana. Yeah. Cuman mereka pernah ini apa? Mereka tuh pernah kayak waktu itu ada pawai di Pangandaran, bisa dibilang pawai besar, dan itu tuh pawai kebudayaan dan di kampungku tuh ngirimin apa anak-anak remajanya itu kayak nari-nari dedemit, namanya itu dedemit Gorda. Dan setauku dedemit itu setan gitu. Jadi mereka tuh kayak ini, kayak topeng. Jadi muka mereka tuh dipasang topeng gede banget kayak yang Upin-Ipin itu kan. Ya bulu gitu. Nah, kayak gitu gede banget. Terus mukanya itu muka topengnya itu dibentuk-bentuk kayak setan-setan kayak gitu. Terus mereka kayak nari-nari gitu. Itu kayak nari buat persembahan. Gak tahu, tapi kayaknya kalau untuk persembahan enggak. Mungkin waktu itu untuk hiburan doang. Kan tadi tarian apa masih ada yang lain kayak ciri khasnya kan? Kalau yang aku tahu orang Sunda tuh katanya apa suku yang paling lemah lembut atau kayak apa namanya adatnya gitu, larangan di daerah Sunda gimana? Kalau untuk yang katanya suku Sunda itu lemah lembut, mungkin ya nggak semuanya, ya nggak semuanya sih, cuman iya sih. Mungkin. Cuman yang aku ketemu orang Sunda sama orang Sunda tuh ya kayak gitu, kayak misalnya kayak nggak kenal pun misalnya di jalan ketemu kayak Bu. Jadi kayak saling menyapa saja. Iya. Kayak kan tadi udah kebudayaan kebudayaan di daerah Sunda. Cuman Adit taunya kayak cuman makanan sama itunya aja kan. Itu ada nggak misalnya terbesit gitu kayak mau mempelajari tentang kebudayaan lebih dalam lagi gitu? Gak ada. Lebih tahu lagi? Gak ada. Berarti kayak emang nggak mau? Kalau dibilang mau tergantung misalnya musik nih, dalam hal musik. Yeah. Nah misalnya ada musik tradisional nih. Yeah. Terus kayak kalau menurutku wah menarik nih, ya pasti aku mau pelajari. Makanya mau pelajarin, mau ingin tahu gitu. Yeah. Cuman kalau misalnya si kebudayaan Sunda dari atau apapun, cuman menurutku kayak B aja, ya aku gak mau. Ya berarti kalau menarik dipelajarin, kayak dicari tahu. Berarti kalau gak menarik, kalau gak tertarik ya udah dibiarin aja. Biarin mulu. Iya. Kalau misalnya gini, itu kayak kebudayaannya itu penting gitu bagi orang lain gitu kan, kayak harus kayak mungkin kayak perilaku gitu kan, ciri khasnya gitu. Kalau misalnya gimana ya bilangnya, seperti ini kayak penting, tapi kalau menurut kamu be aja tetap nggak dikerjain, kayak tetap nggak mau gitu, biar aja gitu. Maksudnya gimana bilangnya? Iya, kayak misalnya budaya itu banyak yang orang minatin gitu kan, kayak sampai orang luar juga. Tapi kalau menurut kamu biasa aja, tetap nggak mau juga? Iya, kalau menurut saya, kalau ya kayak tadi kan, kalau misalnya saya tertarik ya pasti saya bakal pelajari, bakal ingin tahu. Cuman kalau saya gak tertarik ya udah aja. Itu penting gitu. Kalau gimana bilang? Kayak menurut orang penting, tapi menurut kamu nggak penting itu buat dipelajarin? Kalau saya gak tertarik, ya aja sih mak. Tadi kan kita udah cerita profil kebudayaan. Nah itu kan ulang lagi kan dari SMK Bakti Karya, sekolah di SMK Bakti Karya. Selama sekolah di SMK Bakti Karya, kayak pengalaman bukan di SMK Bakti Karya atau di luar gitu, waktu kami masih sekolah SD, SMP, kayak pengalaman toleransi apa aja yang udah kayak Adi rasain?
bingung saya ini gimana ya. Kalau pengalaman toleransi yang udah saya rasain sih banyak. Nah, kayak boleh ceritain nggak salah satunya? Kalau diceritain saya bingung juga. Gimana ya pengalaman toleransi? Sebenarnya enggak. Kalau menurut saya kayak di sekolah-sekolah itu kayak toleransi itu kayak kurang gitu. Kurang. Kayak aku juga kayak merasa beruntung sekolah kesini kan bisa belajar banyak gitu. Kalau di luar ini tuh apa? Kalau di sekolah SMP misalnya, kayak mereka tuh jarang, ya sering bolos, kayak ketemu juga sering mengejek, banyak bully-bulian gitu kan. Iya. Kayak jarang ibadah. Bahkan mungkin ke agama sendiri aja kayak ngolok-ngolok gitu. Oh, berarti selama kamu sekolah di SMK Bakti Karya kamu kayak banyak ngalamin pengalaman toleransi gitu kan, kayak berbeda agama. Iya, kalau selama di sini saya lebih banyak belajar gitu kan. Kayak belajar bersama, terus belajar gimana toleransi. Pokoknya banyak yang saya pelajarin di sini yang tidak saya pelajarin di luar gitu. Oh, berarti di SMK Bakti Karya kamu banyak mengalami hal-hal baru yang belum pernah ditemuin di luar gitu kan. Dan saya juga kadang mikir tuh saya tuh kadang merasa beruntung gitu sekolah kesini. Ya meskipun sekolahnya ya bisa dibilang biasa aja, asramanya biasa aja, makanannya biasa aja. Cuman pengalamannya itu dan pelajaran-pelajaran yang saya ambilnya itu. Oh, jadi kamu tertariknya karena kayak walaupun sekolah kayak biasa aja, apa-apa biasa, tapi kayak siswa-siswa sama orang-orang yang ada di dalam SMK Bakti Karya tuh kayak toleransinya lebih kuat gitu kan daripada di sekolah. Dan menurutku di sini tuh pembelajarannya itu nggak seperti sekolah-sekolah lain. Kalau itu gimana? Maksudnya kan kalau di sekolah lain, kalau di sekolah biasa tuh, kalau di sekolah negeri misalnya nih, kan pasti guru cuma cuma datang ngejelasin doang. Cuman kalau di sini beda gitu. Kalau di sini kan sambil praktek gitu kan. Terus kita juga diajarkan untuk berdiskusi, belajar sambil berdiskusi, setiap orang dikasih untuk berpendapat. Iya. Jadi itu, dan kalau bisa dibilang kayak aku berubah lah di sini, berubah banyak lah. Banyak. Iya, kayak dulu kan kalau SMP tuh gak terlalu sering banyak bicara, terus malu gitu kalau bicara di depan kelas tuh. Cuman setelah di sini tuh kayak ya bisa dibilang ya meskipun belum sempurna dalam kata-kata pun, cuman udah lumayan kayak banyak pembelajaran guys. Oke, sebelum kita mengakhirinya ini Adi bisa nyampain cita-cita sebelum kita mengakhiri ini, cita-cita Adi atau harapan Adi ke depannya mau jadi apa, atau aku pengen buka ini atau apa, gimana? Kalau untuk stop ulang, salah, nanti orang salah nih. Kayak kan ini kan tadi tuh sama buka itu, orang salah paham lagi. Dan kita udah berbincang-bincang nih. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, kalau gimana sih bilangnya tadi bagus tapi itu salah lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita berakhir nih, cita-cita Adi atau harapan Adi ke depannya pengen kayak gimana? Kalau untuk cita-cita saya cita-cita saya sangat mulia sekali. Iya. Cita-cita saya tuh menjadi presiden Indonesia. Semoga terkabul. Dan ya ada hal kecil yang sudah saya capai, kecil, menjadi wakil presiden OSIS. Wakil OSIS guys. Oke. Dan ya meskipun saya nggak benar kerjanya, cuman ya kan, sih masih belajar dan proses. Kalau itu sebelum kita tadi udah kan? Tadi kata-kata terakhir buat anak-anak atau pelajar atau bahkan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang mau Adi sampaikan. Kalau untuk kata-kata, aku gak pandai berkata-kata. Mungkin pesan dariku,
lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Lakuin apa yang kamu lakukan. Ya. Walau orang bilang itu mah jangan gitu. Cuman kalau kamu ingin lakuin ya lakuin aja. Bodo amat gitu apa yang kata orang lain. Oke, udah nih kita berakhir perbincangan kita. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain waktu lagi. Kita emang sering bincang-bincang kan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih untuk apa? Kata-kata terakhirnya apa lagi? Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan terima kasih ya. Oke, teman-teman, terima kasih Adi yang sudah memberikan waktunya untuk kita berbincang-bincang, dan buat teman-teman yang menonton atau yang menyaksikan video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.